Hai teman-teman Purwadika, welcome to Digital Marketing Insight. Pernah nggak sih kalian tuh beli barang karena lihat review dari teman, keluarga, atau orang terkenal yang mungkin sering kita sebut sebagai influencer? Nah, influencer, selebgram, atau YouTuber memang seringkali diminta untuk endorse suatu produk dari sebuah brand. Kalau di dunia digital marketing itu, influencer disebut juga sebagai KOL atau Key Opinion Leader. Nah, bahkan ada sebuah profesi yang khusus mengurusi para KOL ini. Nah, mereka seringkali disebut sebagai KOL spesialis. Mungkin istilah tersebut masih awam di telinga kita. Dan hari ini kita bakal mengulik lebih lanjut soal profesi tersebut bersama seorang KOL spesialis. Hai Kak Laras. Halo Gita dan teman-teman semuanya. Ya, jadi Kak Laras boleh perkenalin diri dulu. Sekarang posisinya sebagai apa? Boleh. Halo semuanya, aku Laras. Saat ini aku kerja di Rima.co yang merupakan community dan juga agency yang fokus untuk service-nya tuh content marketing sama influencer. Tapi kita juga punya community juga. Terus kalau background aku, sebenarnya aku udah di industri influencer marketing tuh dari tahun 2016. Saat itu tuh tren influencer marketing tuh belum segede sekarang deh kayaknya. Karena waktu itu trennya kayak masih blogger gitu. Jadi dulu masih ngurusnya blogger gitu, kita bukan nyebut KOL atau influencer. Dan baru kayak trennya merambah ke Instagram. Job roles-nya kita tuh KOL specialist tuh manage untuk campaign-campaign influencer yang kita terima dari klien atau dari brand. Make sure tuh semua tuh harus jalan dengan baik dan benar. Terus KOL yang dipilih juga sesuai dan hasilnya juga sesuai yang diinginkan. Dari awal kita kontak KOL, bikin list KOL nama-namanya, negosiasi, sampai kadang juga kita juga ngerjain kreatif yang kayak tergantung sama kliennya, karena ada yang mau dibuatin tuh dari A sampai Z, tapi ada juga yang udah ngerti gitu mereka maunya apa. Terus kita juga sampai di titik akhir yaitu reporting, karena kita juga responsible di situ. Jadi bikin report dari segala campaign yang udah dijalanin ketika periode campaign-nya selesai. Kurang lebih gitu sih. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat, sekarang ini kan banyak nih Kak, brand-brand yang mungkin pakai influencer untuk produk mereka. Sebenarnya, apakah KOL ini merupakan salah satu strategi marketing atau gimana Kak? Seberapa penting sih KOL ini untuk sebuah brand? Seberapa pentingnya kita breakdown dulu dari apa sih influencer marketing gitu kali ya. Secara garis besar tuh, influencer marketing kan salah satu teknik marketing, teknik di mana tuh sebuah brand atau company itu kerjasama dan kolaborasi sama KOL atau influencer dalam memasarkan produk mereka. Atau bisa juga tuh sebagai PR-nya brand tersebut gitu. Jadi kayak sebagai persona atau menjaga reputasi si brand tersebut gitu juga bisa. Itu yang harus dimengerti dulu gitu. Penting itu dilihat dari objektif si kliennya tersebut. Kalau objektifnya dia emang awareness gitu. Jadi ada dua istilah di sini yang aku pakai, awareness sama engagement. Itu dua-duanya penting. Kenapa? Karena kalau misalnya si brand ini produknya baru gitu ya, misalnya ada produk mie instan baru, dan dia harus masuk ke pasar, ke audiens, itu berarti stepnya masuk awareness. Penting untuk menggunakan KOL sama influencer, kenapa? Biar tersebar, biar dapat gitu ke orang-orang tuh biar pada tahu. Itu salah satu tekniknya, selain dengan offline marketing tentunya sama digital marketing atau digital ads yang lain. Jadi di-combine. Terus kalau misalnya brandnya udah gede gitu kan, kayak udah populer, terus mau bikin engagement. Engagement tuh apa sih? Kan kayak bagaimana sebuah brand itu bisa berkomunikasi dan bisa engage sama audiensnya, bisa deket gitu sama audiensnya. Jadi audiensnya tuh berasa kayak, oh gue tuh deket sama brand A karena ya gue kalau misalnya komen atau likes tuh di notice gitu. Kalau objektifnya itu udah tahu, baru deh kita bisa lihat, oh nih efektifnya tuh pakai yang mana, kayak gitu sih. Nah, misalnya nih Kak, sebuah brand dia pingin untuk pakai KOL spesialis. Itu gimana cara sebuah brand bisa memilih memilih KOL yang sesuai dengan brand mereka? Iya. Oke. Jadi
let's say kayak gini ya, ada company, gue pengen bikin influencer based campaign gitu. Gue harus ngapain gitu? Gue pengen pakai influencer dong, kayak gitu misalnya. Gue harus ngapain? Nah, tugasnya KOL specialist di situ adalah kita tanya objektif lo apa? Kayak ini mau buat apa? Buat awareness kah? Atau buat engagement? Terus kita tanya lagi, kalian ada nggak preferensi siapa sih KOL atau influencer atau artis siapa yang kalian tuh look up tuh gitu, kayak brand kita tuh si artis A banget gitu. Jadi harus cerita tentang brandnya. Oh, brand itu misalnya brandnya otomotif gitu. Dan langsung kalau kita otomotif tuh di kepala kita keluar dong ya nama-nama siapa. Yang kayak manly, terus punya motor, punya mobil, terus feed Instagramnya tuh pokoknya laki banget dan audiensnya harus laki gitu kan. Carilah kita misalnya siapa gitu. Oh KOLA gitu kan. Ini laki banget nih, cocok buat brand ini gitu. Terus kedua dia harus lihat juga brand relevance-nya. Misalnya dia cocok, tapi dia relevance nggak sama brandnya tersebut gitu. Nah oke, aku mau pakai KOLA buat brand aku karena aku otomotif gitu. Ya tapi dilihat dulu di feed-nya. Apakah si KOLA ini itu pertama menerima kerjasama dengan brand atau enggak. Itu bisa gampang sih, bisa dilihat langsung dulu dari Instagramnya. Terus kedua, dia lagi ada kerjasama dengan brand kompetitor atau enggak. Karena itu penting ya, karena kayak gak apa-apa seorang KOL atau influencer tuh mau megang beberapa produk, beberapa brand tuh nggak masalah gitu. Toh juga dia kan pakai produknya gitu. Tapi kan yang kita cari adalah apakah dia benar-benar menggunakan, apakah dia genuine gitu, asli dalam berpendapat gitu kan ya, dalam endorsing the product atau brand tersebut. Terus bisa dilihat juga kita, oh ini KOL ini tuh nggak cuma di Instagram, dia juga ramai di Twitter, dia juga ramai di TikTok misalnya atau YouTube. Jadi itu bisa jadi poin-poin dalam pemilihan KOL. Kalau misalnya si brand tersebut tuh nggak tahu gimana sih caranya itu, jadi emang KOL spesialis yang harus ngarahin di situ. Jadi kita yang kasih pertanyaan dan baru deh kita bikin list KOL dan lain-lain gitu sih. Oke, tapi Kak, soal tadi misalnya nih ada KOL yang dia sempat mempromosikan kompetitor kita, itu jadi pertimbangan juga nggak sih Kak? Takutnya followersnya dia jadi nggak percaya nih sama dia, karena kok waktu itu promosinya brand A, sekarang promosinya brand B. Kalau misalnya memang dia banyak produknya, itu tetap tergantung sama objektifnya lagi, kembali lagi. Kadang tergantung brand industrinya juga, misalnya gini, kalau brand atau produknya itu kosmetik, kan nggak masalah sebenarnya seorang beauty vlogger atau beauty reviewer tuh reviewnya banyak kan, karena memang dia bidangnya di situ gitu. Jadi brandnya kadang nggak masalah kalau dia udah pernah kerjasama sama kompetitornya misalnya. Tapi ketika si brand ini mau bikin persona yang lebih kuat, maunya tuh ya gue tuh sangat relevan nih sama si KOLA, jadi dia harus pure dari semua kerjasama sama kompetitor gue gitu. Jadi kita yang harus ngecek apakah dia lagi ada kerjasama pertama, terus kedua apakah dia willing untuk komit sama si brand ini gitu. Itu tetap jadi pertimbangan. Dan kalau misalnya terlalu banyak juga itu jadi kayak quality si KOL tersebut sih. Kayak kok online shopnya banyak banget yang dipromo gitu, misalnya kayak ini beneran make atau enggak sih gitu kan. Tapi menurut aku kesini-sininya audiens juga udah mulai pinter, udah mulai smart untuk gak mungkin lah dia pakai kayak gitu, gak mungkin dia pakai pemutih peninggi langsing gitu, walaupun dia mengiklankan gitu. Nah, ketika si seorang influencer atau selebgram yang kita sebut ini, walaupun followersnya banyak, terus dia endorse tiap hari ada fotonya di endorse, itu jadi filter buat para KOL specialist. Ketika dia dapat brief, oh gue nggak bisa pakai si A atau si B karena ini too much sponsored post dari online shop atau dari brand, kok nggak ada genuine-nya, nggak ada konten aslinya. Jadi value-nya si KOL ini tuh hilang gitu. Jadi itu yang kita lihat dari kita filter sendiri sih. Jadi kayak ya nggak masalah sebenarnya dia sponsorin, cuman kita harus
cek dulu gitu kayak lo tuh masih bikin konten sendiri atau enggak, masih genuine atau enggak gitu sih. Oke, oke Kak. Nah, sekarang measurement-nya nih Kak. Kalau misalnya kita memutuskan untuk pakai KOL, nah itu nanti setelah campaign-nya berakhir, kira-kira gimana sih cara measurement apakah KOL ini tuh berhasil atau enggak gitu? Measurement-nya tuh kita mostly lihat dari reach-nya, kayak berapa banyak sih yang lihat reach impression, mirip sama digital marketing atau digital ads lainnya ya. Reach impression sama engagement. Tapi di paling dilihat sih sebenarnya engagement-nya gitu, kayak seberapa banyak orang akhirnya ikutan gitu. Contoh misalnya campaign-nya pakai hashtag, pakai challenge gitu kan, kayak 30 days makeup challenge. Seberapa banyak sih dari influencer tersebut kita bisa bikin hype di Instagram atau di Twitter atau di TikTok gitu. Jadi kita ngelihat dari seberapa tingginya akhirnya orang participate sama campaign-nya kita atau melihat juga gitu. Ada juga misalnya brand cuman campaign-nya ya nggak ada jualan atau apa, yang penting ya udah kita punya message gitu kan, minum air itu sehat. Orang-orang ikutan, orang-orang secara willingly padahal nggak ada kuis atau apa tapi ikut gerakan tersebut. Itu berarti campaign-nya berhasil. Dan kalau misalnya secara angka itu tinggi, berarti campaign-nya berhasil juga. Dan ada juga measurement namanya, kita bisa sebutnya cost per engagement. Oh, per satu orang like atau per satu orang ini tuh harganya berapa sih gitu. Kadang juga ada yang, oh kalau misalnya campaign-nya pakai submission gitu, pakai ikutan kuis, kita juga ada measurement-nya cost per submission seperti itu. Kayak, oh budget udah dikeluarin berapa, ini hasilnya segini. Kurang lebih sebenarnya kayaknya sama-sama digital ads yang lainnya sih. Berarti kembali lagi ke objektifnya dari awal campaign itu apa ya Kak? Jadi measurement-nya emang ngikutin objektifnya itu. Ya, betul. Oke. Nah Kak, boleh nggak dikasih tips mungkin untuk teman-teman, kalau misalnya di Purwadika itu kan kita ada kelas digital marketing, dan masalah KOL ini kan masuk nih ke materi digital marketing kurang lebih. Dan sekarang KOL spesialis itu juga salah satu profesi yang mungkin bisa diambil nih untuk teman-teman yang ikut kelas digital marketing. Ada nggak Kak tips mungkin untuk mereka yang mau jadiin KOL spesialis ini sebagai profesi? Mungkin mereka harus punya skill apa? Komunikasi kah? Atau kesabaran kah? Atau gimana Kak? Iya. Kalau tipsnya sih sebenarnya menurut aku kayaknya ini skill influencer marketing tuh penting untuk dimiliki semua digital marketer sekarang. Maksud aku kayak, you don't have to be KOL specialist gitu, tapi at least you know, ngerti, oh mainnya tuh begini gitu. Jadi bisa memenuhi permintaan klien atau bisa kayak nambahin kan, jadinya kayak, ini mau campaign, mau pakai influencer lagi nggak? Jadi this is for everyone who wants to work in digital marketing, menurut aku ya, in my opinion. Karena itu jadi nambah skill banget lah. Iya. Secara personality mungkin harus sabar gitu, harus jadi orang tuh yang luwes, yang friendly. Terus kedua tuh kita harus kepo tuh maksudnya gini, kita tuh harus kepo terhadap tren-tren yang ada di sosmed, di Twitter, YouTube, TikTok, Instagram, apapun. Kayak misalnya di Twitter hashtag apa sih yang lagi rame, campaign jenis apa sih yang lagi trending. Kita harus punya good communication, of course, sama negotiation skill-nya. Karena ya harus nego konten, nego harga, nego budget, dan segalanya. Terus ya creative skill tuh juga ngaruh. Maksudku di sini, kadang tuh KOL specialist juga harus bisa bikin ide konten sendiri gitu. Misalnya kliennya nggak ngerti apa-apa, gue harus bikin konten yang kayak apa sih, harus foto yang kayak gimana. Itu juga kita harus provide. Kita harus be kreatif ya kan. Ya karena kita udah kepo, kita udah explore tren, kita jadi ngerti dong. Iya. Oh, ini brandnya kosmetik. Gimana kalau kita bikin dance challenge gitu, atau makeup challenge? Contohnya sih kayak gitu. Oke, ini insightful banget sih Kak, soal KOL spesialis. Untuk teman-teman mungkin yang baru pertama kali juga dengar istilah KOL spesialis. Karena mungkin emang belum terlalu booming ya Kak, profesi ini. Cuman memang demand-nya ada di beberapa perusahaan. Demand-nya ada. Demand-nya ada di banyak perusahaan gitu kan. Jadi mungkin ini bisa buat kok.
Bisa buat pertimbangan untuk teman-teman juga, teman-teman digital marketer yang mungkin mau coba skill baru, keahlian baru. Betul. Mungkin boleh memperdalam di posisi ini. Iya, betul. Bisa banget kok. Ya, oke, mungkin sampai sini dulu Kak perbincangan kita. Thank you banget Kak Lara sudah Thank you. meluangkan waktunya untuk ngebahas soal KOL Iya, Skyberry. sama-sama. Oke, see you Kak. Thank you so much Purwadika and Gita. Thank you ya. Ya, see you Kak. Ya, see you.